Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mari sama-sama kita baca dulu surah Al-Ma'arij. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk ayat sama-sama. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون اللهم ارحمنا بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan tadabbur kita di surah Al-Ma'arij. Orang-orang kafir nanti di hari kiamat yang pernah mendustakan hari pembalasan, bahkan sok-sokan meminta didatangkan azab, pada akhirnya di sana konyol dia. Ya. Memang kalau lagi berkuasa biasanya songong. Songongnya kadang-kadang bukan karena memang hebat, tapi ketakutan. Gimana kalau nggak berkuasa lagi? Nah itu biasanya. Nah kepanikan itu biasanya dimunculkan dalam bentuk kesongongan tadi itu. Ya, salah sendiri akibat perbuatannya sebetulnya. Dan sebetulnya solusinya juga gampang. Jadi orang baik-baik, jadi orang soleh, bertobat gitu kan. Jadi nggak terus songongnya nggak keterusan gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada akhirnya apa? Bahkan
orang-orang yang selama ini dekat sama dia, ya, itu akan dijadikan tumbal sama dia. Maka ini hati-hati. Kalau jadi bawahan, jadi anak buah sama penguasa yang songong, jangan Anda masuk ke dalam kejahatan yang dia bawa. Hati-hati nih. Ini karena ada streaming ya. Apalagi sampai ikut terlibat dalam kejahatan yang dia lakukan. Nah, cuma susahnya jadi bawahan begitu memang. Ya, mau tidak mau harus turut nurut sama yang ngasih makan gitu kan ya. Memangnya lu digaji sama siapa kan gitu pertanyaan. Lu dikasih makan sama siapa? Siapa tuh yang ngomong kayak gitu kemarin tuh kayaknya. Ada nggak ngomong kayak gitu? Emang siapa yang ngasih makan dia? Allah kan? Iya. Nah, akhirnya kamu yang menjadi lingkaran dia, lingkaran dekat dia, apalagi jelang-jelang kekuasaan mau jatuh, woi, hati-hati. Enggak usah menjilat-jilat, bahaya loh. Kenapa? Karena kamu juga akan dikorbankan sama dia. Betul nggak Pak? Dikorbanin. Yawaddul mujrimu yaumi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min yaumi idzin bibani. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Pada hari itu teman dekat dengan teman dekat sebetulnya saling diperlihatkan, dan pada hari itu, hari kiamat nih, mereka sebetulnya saling kenal satu sama lain, tapi situasinya tidak lagi seperti di dunia yang bisa saling mendukung dan menolong, gitu kan? Biasanya kan sesama pejabat yang dicari gengnya kan untuk menempati posisi-posisi penting kan ya. Wah. Pada hari itu mereka saling melihat, yubassarunahum, tapi pada hari itu juga yawaddul mujrimu, sesama penjahat ini, sesama satu geng ini, ya, yawaddul mujrimu law yaftadi, gitu ya. Andai bisa menebus atau menggantikan, kalau sekiranya dapat menebus dirinya dari azab pada hari itu, ditukar dengan siapa? Bibani, hati-hati, anaknya pun dikorbankan. Wa sahibatihi wa akhi, bahkan bininya pun dikorbankan. Ini jelas-jelas nikah sama bini muda. Ini orang berkuasa nih. Dan udah perjanjian, lu jaga ya jabatan gue, nikah nih, dibiayain sampai 1 hari. Mungkin yang namanya keluarga konflik tuh sejenis makanan sarapan pagi kan, untuk breakfast itu yang pakai susu. Hah? Itu komplek namanya itu. Dikorbanin tuh bini, dipenjarain karena merusak nama baik dia. Coba mentang-mentang dia punya kekuasaan. Waliyahzu, ini terjadi di negeri antah berantah sono loh.
Jadi bukan di mana-mana. Dikorbanin bininya. Wa akhi, saudara dekatnya termasuk saudara kandungnya, dijadiin tumbal sama dia. Hati-hati Bu kalau punya laki kayak gitu, nanti keluarga ibu juga kena. Kan kadang-kadang nih menjadi bawahan yang berkuasa itu dia mau tidak mau harus mengikuti perintah atasan kan. Nah kalau suami juga orang yang tidak berkarakter, atau istri bapak bekerja menjadi pejabat, harus ikut sama apa kata atasannya, dan tidak punya karakter diri yang kuat, tidak punya prinsip memegang kebenaran yang kuat, nanti yang berperkara itu adalah suaminya, tapi yang kena semua istri anaknya semua, karena gara-gara nunduk sama atasan dengan semua kekuasaannya itu. Ini sampai tingkat keluarga kena semua. Wa fasilatihi allati tuwi. Apalagi lagi zaman kampanye kayak gini. Semua dikerahkan. Bahkan keluarga besarnya yang semua menjadi pendukung-pendukungnya selama ini pun akan ditumbalkan sama dia. Kalau perlu, wa man fil ardi jami'an, wa man fil ardi jami'a. Kalau perlu nih seluruh dunia yang selama ini tunduk sama dia dikorbanin semua sama dia. Ya enggak manusianya, enggak jinnya. Tsumma yunji, kemudian dia selamat atau diselamatkan. Kata-kata summa di sini kemudian tebusan itu, ya kemudian dia mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Kata-kata summa di sini menunjukkan kemustahilan, al-ibad, jauh, nggak mungkin lah itu sebetulnya. Kemudian mengharapkan, nah gitu. Kemudian mengharapkan, kata-kata kemudian ini dengan dibarengi harapan menunjukkan apa? Ketidakmungkinan dia bakal selamat dan bisa menjadikan semua itu sebagai tebusan. Sampai di sini. Maka inilah kehidupan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijawab bentuk ketidakmungkinannya itu. Kalla innaha lagha, sekali-kali tidak mungkin dapat. Kalla, sekali-kali semua tebusan itu tidak akan dapat kau jadikan tebusan. Kenapa? Nih sudah ada yang nunggu di depan yang gak bisa lagi dihentikan. Apa itu? Inna lagha, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Neraka yang buat kamu itu sudah disiapkan apinya, yang buat kamu tuh, yang apinya lagi ngebakar-bakarnya itu loh, yang lagi bergejolaknya itu yang buat kamu. Sudah disiapkan buat kamu. Inna lagha. Kalau kita lihat tafsirnya di sini, innaha lagha, ini di ayat, kelewatan. Kalla innaha lagha walidha ja'a ar-raddu az-zajir amma tamannahu fi qawlihi ta'ala kalla innaha lagha, wa kalla harfu rada' wa zajr. Kalla di sini adalah sebuah kata yang menunjukkan penghinaan dan peringatan keras. Wa ibtalul kalam as-sabiq, kalau ada kalla di dalam Al-Qur'an berarti semua kata-kata sebelum ini semua enggak ada gunanya. Apa? Ibtal kalam as-sabiq. Kalau ada
Kata-kata kalla berarti semua kata-kata yang menjadi harapan sebelum ini semuanya menjadi tidak ada gunanya. Wa huwa huna makana yatamannahu wa yuhibbuhu, dan semua isinya yang berupa harapan yang bisa jadi tebusan itu enggak ada gunanya. Ladha alam li jahannam. Ladha itu adalah tandanya neraka jahannam. Au li tabaqatin min tabaqatiha. Ladha bisa berarti maknanya salah satu level daripada neraka jahannam. Wal ladha, arti kata ladha adalah al-lahab, al-khalis. Jadi api kan ada pangkalnya, ada yang kemudian bergejolak. Nah, ini yang gejolaknya murni, ini sudah disiapkan buat kamu. Blebek, 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 blebek gitu. Ini neraka yang ini buat kamu semua nih. Bapak Ibu coba kalau lagi ngegoreng nih, ya, ini penggorengan atau panci. Biasanya ibu nih kalau taruh panci di atas kompor, masaknya itu pakai ujung api atau biarin apinya menggul di sekitarnya. Nah, ini beda tangan saya api nih. Apinya memang yang begini, yang pertama, atau yang begini, taruh panci biarin apinya ke atas. Hah? Yang ujungnya, yang ininya begini, ya. Atau gorengnya kenceng di sini sampai apinya ke sini semua, enggak ya? Nah, buat mereka tuh yang ini nih. Pada posisi ini buat kamu, jatah kamu itu di neraka itu. Ini buat orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merasa selama ini aman dan berkuasa didukung oleh keluarga besarnya dan orang-orang terbaiknya. Kalla innaha lawah. Jadi kata-kata ini ayat ini menunjukkan kalla, semua apa yang kamu damba-dambakan, kamu harapkan bisa menyelamatkan kamu, tidak ada gunanya. Dan sebaliknya, tempatmu adalah di mana? Di neraka. Nerakanya yang mana? Neraka ladha. Salah satu bagian neraka jahanam. Bagaimana jenis azab di dalam neraka ladha? Adalah api yang bergejolaknya. Itu buat as-sa'il bi'azabi waqi'. Kemudian karakter neraka buat mereka yang kedua, yang pertama innaha ladha nazza'atan lisyawa. Nah, daya panas apinya itu yang bisa mengelupaskan kulit kepala. Coba kita sedikit masuk ke, kalau mau makan orang Solo tuh tengkleng atau kepala kambing, kepala sapi lah ya. Kepala sapi. Nih, apa dulu yang harus ibu-ibu lakukan untuk mendapatkan kulitnya, kulit kepala itu bisa terkelepas? Hah? Pertama kan bulunya dulu ya, dikelupas ya, dirontokin kemudian dibakar sampai bulunya nggak ada. Kira-kira kepala digituin tuh, dirontokin tuh. Nah, yang jago bikin, kan kalau bebek orang-orang Taiwan itu ada khusus kulitnya ya, makan kulitnya doang kan. Nah pertanyaannya, para chef ini supaya mendapatkan gampang ngambil kulit bagian atasnya yang garing itu, gimana cara masaknya? Ini yang diajak ngomong gak suka masak sih, pada ya cuma beli doang ke restoran Ustaz. Hah? Masa saya mesti ngejelasin? Malah salah kan? La haula wala quwwata illa billah. Tapi Pak, kalau lagi arisan ini masakan sendiri loh.
Tahu nggak maksudnya masakan sendiri? Masakan sendiri maksudnya mbak yang di rumah yang masak, gitu loh. Dia nyuruh, mbak makan ini ya, gini ya, gini ya, gini ya, gini nih ya. Iya kata si mbaknya, ibunya nggak ada, dia beli jadi aja sekalian selesai. Sampai di arisan dia bilang ini masakan sendiri loh, gitu. Yang di sini nggak gitulah, yang di sana ini ceritanya ya. Katanya Pak, untuk menghasilkan kulit yang garing itu dan gampang dipisah dari bawah kulitnya itu, minyaknya tuh harus dalam keadaan panas banget. Udah panas banget, kemudian sampai kelelep nih kira-kira tuh. Ya, sampai kelelep banget nih barang yang digoreng nih. Saya nggak ngerti itu daya panas api lava yang nazza'atan lisyawa. Apinya itu kalau kita lihat di surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Kepada orang-orang yang suka mengumpat di dalam hati dan mencerca dalam bentuk ekspresi dan ucapan, ya, kepada mereka nih, wailun, celakalah kamu. Gitu kan? Itu udah, kalau itu udah lumazah. Kalau dalam hatinya humazah. Kalau humazah dalam hati, lumazah sudah terekspresikan. Pak, itu istri-istri kadang-kadang atau keluarga kan mau bikin arisan, betul gak? Tujuan arisan kan awalnya supaya saling silaturahim kan? Ini arisannya belum jalan, udah berantem 1 bulan sebelum arisan. Arisannya belum jalan, itu udah ribut. Di rumah siapa? Ya ampun, di rumah dia. Nah gitu mulai. Bahkan sampai ada yang ribut antara orang tua. Wailul likulli humazah lumazah gitu. Neraka orang yang seperti ini digambarkan alladzi jama'a mala wa 'addada, dan biasanya sok kaya dan hobi mengumpulkan harta. Jadi mau arisan, kenapa sih di rumah dia kan panas? Pasti dia makanan yang gak enak. Untungnya keluarga kita mah, iya mulai. Kalau keluarga sana tuh gimana gitu, sumpek, panas. Baru makanannya itu aja. Ya, auzubillah min dzalik, ini pengalaman mendengar. Ini mau arisan, yang tujuannya tadi silaturahim apa? Mau ria gitu. Udah. Dan biasanya orang seperti ini mengukur dengan hartanya. Baru sok religius lagi. Untung ya keluarga kita mah diberikan nikmat sama Allah, ya ampun. Bersyukur deh, kita beragama lagi ya keluarga kita kan gitu. Udah ada sertifikatnya barangkali ya, dari kementerian mana? Kepada mereka nerakanya apa? Yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutama narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah. Kalau neraka hutama, jenis apinya tuh daya panasnya tuh membakar sampai ke ulu hati. Ini bukan kulit yang terkelupas. Dan yang dibakar adalah perasaannya yang abstrak. Itu api apa kira-kira? Saya tuh ngebayanginnya, neraka hutama itu kayak microwave. Ya. Masuk jagung, keluar berondong. Sampai dalam-dalamnya kebakar. Apinya kelihatan nggak?
Enggak. Jadi namanya juga gelombang mikro. Yang daya panasnya microwave itu sampai kemana? Atau mungkin kayak panci presto. Panci presto tuh yang lunak sampai apanya? Kulitnya hangus enggak? Enggak. Tapi tulangnya lunak. Ada neraka yang kayak begitu tuh. Allah takdirkan, saya pikir Allah tuh kasih kita teknologi ya. Mungkin supaya kita juga mikir jenis-jenis neraka tuh ada yang daya panasnya itu, energinya itu sampai seperti itu. Itu neraka Hutama. Tapi yang satu ini nerakanya laza nazza'atan lisyawa. Yang daya bakarnya mampu mengelupas kulit kepala, spesialis itu. Padahal yang saya sebutkan tadi, teknologi makan kulit garing, kan anak-anak kita tuh kalau makan ayam goreng yang crispy, yang enaknya bagian mananya biasanya? Nah, supaya ayam kita crispy itu cara masaknya gimana? Kalau kita lihat kan gampang Bu ya. Di fast food itu minyaknya banyak, cemplungin di sampai bergejolak ya. Nah kira-kira begitu untuk menghasilkan kulit. Tapi ini khusus untuk kulit kepala. Wah ini harus nanya sama orang Solo cara bikin tengkleng. Tengkleng itu bagian apa? Hah? Tengkleng itu bagian apa biasanya? Banyak bagian kepala kan? Nah itu daya bakarnya khusus bagian kepala itu. Nah pertanyaannya, kenapa ya kok azab untuk orang yang satu ini? Sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Yang hendak mengorbankan, menumbalkan semua orang-orang terdekatnya itu, kenapa azabnya di bagian kulit kepala? Coba deh pikirin baik-baik. Azab buat mereka ini spesialis. Spesialis dikulitin apanya? Dan itu yang paling menyakitkan. Susah membayangkan ketika tubuh kita ini dikuliti dari kaki. Ya, tubuh kita ini dikuliti dari kaki. Bagian mana kira-kira? Kalau kita ngebayang-bayangin nih, yang paling menyakitkan untuk dikuliti di tubuh kita ini. Bagian mana? Dan kenapa di bagian kulit kepala itu pasti ada maknanya itu. Tanya dengan ke pakar syaraf. Makanya jangan main-main pijit-pijit kepala itu. Jangan sembarangan bekam-bekam kepala itu. Ya. Ini di sini semua titik-titik strategis. Dan di sini barangkali tempatnya semua sensor penolakan dan cara berpikir itu. Barangkali nasiyatin kadzibatin. Tulisin nasiyatin kadzibatin. Tempatnya cara berpikir dusta ini di nasiyah. Ini di ubun-ubun nih. Otak pendusta itu di sini yang selalu mendustakan. Makanya orang-orang yang sekolahnya, kuliahnya hanya memenuhi otaknya saja, cenderung hasil daripada pendidikannya itu adalah kebohongan atau mendustakan Tuhannya. Ilmu yang membuat dia jauh dari Tuhannya. Padahal ada yang namanya qalbun. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka, wa dzakara asma rabbih fasalla. Gitu ya. Yang pertama, kalau mau
menjalani hidup penuh dengan kebahagiaan, lurus, tentram. Jangan mengandalkan ini nih. Gunakan hati ini. Makanya perintahnya kalau kamu tidak tahu, bertanyalah kepada ahlul dzikr. Bukan ahlul ilmi, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak mengerti tentang sesuatu, bertanyalah kepada orang yang apa? Ahlinya. Ahlinya itu bukan ahli ilmu saja, tetapi ahli dzikir. Orang yang berzikir, ingat selalu dengan Allah dengan ilmunya. Padahal yang dimaksud di sini bertanyalah kepada ahlinya. Ahlinya kadang-kadang kan ahli ilmu kan. Tapi Quran tidak menyebut fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun. Enggak begitu. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kamu tidak mengerti. Kalau kamu tidak mengerti, jawabnya minta ke siapa? Fas'alu ahlal dzikri. Bertanyalah kepada ahli zikir. Maksudnya bukan zikir doang yang gak punya ilmu. Orang yang ilmunya membuat dia ingat kepada Allah dan takut kepada Allah. Maka yang dibakar itu adalah kulit kepalanya yang dilepaskan. Jadi sekali lagi kalau kita bertanya, kenapa ya kulit kepala yang dibakar? Sementara yang tadi hutama itu yang dibakar apanya? Tattali'u 'alal af'idah, bahkan fuadnya, hatinya yang tak ternuranikan itu yang dibakar. Berikut perasaan-perasaan yang tak berfisik itu, tak berjasad itu kebakar sama api ini. Nah, karakter ketiga daripada neraka laudha, atau mungkin ya karakter ketiga, tad'u man adbara wa tawalla, yang memanggil orang-orang yang adbar, membelakang, dan yang berpaling. Nah gitu. Sekarang kita lihat tafsirnya. Jadi neraka ini jenisnya itu kayak punya mulut. Dia bisa memanggil. Saya nggak mau sebut nama orang di sini ya. Kan kamu lari nih, hai sini, gitu. Kamu dijilat sama apinya tuh, kira-kira gitu. Misalnya ada orang yang di sini, naudzubillah min dzalik. Nggak ada di sini lah, kira-kira di luar sana, no. Yang jahat-jahat itu kan, mentang-mentang berkuasa itu. Karakter api neraka ini, tad'u man adbar wa tawalla. Wa hadhihi an-nar al-multahibah min sifatiha aidan annaha tad'u man adbar wa tawalla, ay tad'u lidukhuliha wal istila bihauliha. Neraka ini karakternya akan memanggil. Saya nggak ngerti gimana, hai gitu. Kamu, namanya siapa kira-kira yang jahat-jahat nih di Indonesia nih? Ya, yang mau kaya sendiri, kerjasama dengan penjahat dari luar yang ngerampok negeri ya, memperkaya dirinya, memperkaya keluarganya, memperkaya gengnya, ya lalu jahat sama yang lain dirampok sama dia, dicari kesalahan pajak-pajaknya gitu ya, mentang-mentang dia berkuasa, dicari pajaknya di mana salahnya, kemudian bisnisnya diambil. Ini di Indonesia misalnya ya terjadi. Itu nanti apinya itu tad'u, manggil dia. Kalau nggak mau gimana? Nggak mungkin lu bisa lari dari dia. Hai sini, come, friend sini, friend, bro sini bro gitu. Nggak mau, aku takut nih. Tarik lu ke situ. Dan kamu harus berada di lingkungan neraka laudha itu. Siapa yang mereka? Man adbar wa a'rada wa tawalla 'anil haqqi war rusydi, yang selama ini membelakangi kebenaran, adbar.
wa tawalla, dan menjauhi agama. Udahlah, nggak usah pakai agama-agamaan, ini kan berbangsa, negara bangsa. Iya. Nggak usahlah pakai istilah-istilah agama. Kafir lah. Nah loh, masuk Pak Eko. Maksud lo? Ya kita kan sesama warga negara, muwatin. Oh, ini mulai masuk nih. Saya jadi ingat ada buku di Mesir, penulisnya namanya Fahmi Huwaidi. Dia orang liberal di Mesir. Bukunya judulnya Wataniyun Lazimiyun, warga negara bukan kafir harbi. Tapi ujungnya dia mau bilang, sudahlah kita sesama warga negara, nggak usah beda-bedaan atas nama agama. Ujungnya mau dia bilang apa? Ya sudah, nggak usah sebut dia kafir. Terus ya boleh dong jadi pemimpin, karena dia bukan pemimpin kafir, namanya pemimpin sesama warga negara. Kesono larinya. Jelas? Itu kalau orang Mesir. Saya nggak tahu orang Indonesia mau kemana larinya tuh. Kalau orang Mesir mau bilang, si liberal ini, janganlah panggil kafir sesama warga negara. Siapa juga sih yang manggil kafir? Memang pernah ada di antara kita, Pir sini Pir, ada yang begitu? Kagak ada, Pir, kafir sini Pir, nggak ada lah. Lebay ini orang nih sebetulnya. Di Mesir saya cerita ini. Ada ibu-ibu panggil temannya, teman kuliah non muslim panggil Fir sini Fir. Enggak ada lah. Ini kayaknya perasaan orang-orang baru yang dibilang orang-orang yang menyebut sesama warga negara kafir telah melakukan kekerasan ideologi. Iya, istilah baru. Ada istilah baru yang dibuat-buat, apa namanya? Kekerasan. Baru denger nih. Ya, kekerasan apa namanya? Kekerasan ideologi secara verbal. La haula wala quwwata illa billah. Jangan panggil dia kafir, tapi panggil dia non muslim. Ini yang menjadi juru bicaranya ini. Ini kita bicaranya di sono lah kira-kira gitu ya. Memang dari kemarin-kemarin pendukung LGBT, pendukung Syiah yang sangat anti Tuhan dan anti Islam sebetulnya. Apa yang dia mau? Udahlah, nggak usah lagi pakai istilah Islam kafir dalam berbangsa bernegara, sesama warga negara. Jadi panggilnya apa? Ya non muslim tetapi sesama warga negara. Ujung-ujungnya boleh jadi gitu loh. Jelas? Nggak usah lagi beda-bedaan, ini pemimpin kafir. Kita sesama warga negara, kan sesama pendiri negeri ini. Gitu dia mau bilang. Ya udah. Rontok Al-Maidah 51. Jadi tikungannya tuh kayak orang bener. Sama kayak rancangan undang-undang penolakan terhadap kekerasan seksual. Kesannya itu kayak hati-hati, iblis tuh kayak begitu bermainnya. Ujung-ujungnya dia mau bilang sesama warga negara boleh saling memimpin. Nggak usah lagi sebut itu pemimpin kafir. Setuju? Kayaknya setuju deh. Buktinya diam. Setuju? Setuju? Ini musyawarah ulama loh. Setuju? Dia bilang ini bukan persoalan akidah kok, ini persoalan berbangsa. Ini soal bagaimana kita hidup berbangsa. La haula wala quwwata illa billah. Ilmunya tuh sudah jelas. Kalau ingin berbangsa ini bersatu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, pendiri negeri ini sudah menjadikan Pancasila sebagai kalimat pemersatu kita. Tafsirnya sudah jelas. Qul ya ahlal kitab ta'alau
ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Nih, kalau mau bersatu, jangan otak-atik, pakai otak itik. Ya. Otak apa? Iya. Ini. Nih dia lihat Imron nih. Sorry. Kali Imron. Lihat nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau ingin persatuan Indonesia di sila ketiga itu tegak, antar umat beragama di Indonesia ingin tegak, ini aturan mainnya. Qul ya ahlal kitab. Kita bilang apa kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani? Wahai ahlul, kita udah punya diksinya, ya. Kita ingatkan sesama umat beragama itu jangan dilepaskan dari agamanya. Kalau saling melepaskan diri dari agama nih, misalnya Muslim, non-Muslim, kita ingin bersatu tapi masing-masing lepas dari agamanya. Wah, kacau. Kamu akan ngarang bebas. Padahal kamu mau bersatu atas nama agama. Ya. Mau bersatu di Indonesia atas nama agama masing. Caranya dilepasin dulu dari agamanya. Benar gak itu? Di sini masalahnya. Ingat ya, kamu sebagai umat beragama ini pendatang baru. Nabi-nabi itu membawa agama sudah bawa konsep. Dan konsep itu sudah sangat sempurna. Hatta dalam urusan sosial. Berbangsa dan bernegara. Jadi kalau umat beragama di Indonesia ingin disatukan atas nama agama tapi dilepaskan dulu dari agamanya, dengan sebutan warga negara bersatu, tapi dari sisi agama mau ganti istilahnya, misalnya Muslim dan non-Muslim gitu ya. Ini sebetulnya gara-gara curiga sama sesama Muslim itu aja sebetulnya. Jadi begini, menuduh ada orang Islam yang melakukan kekerasan verbal secara ideologis. Ya Rob. Orang yang lu sebut radikal, orang yang lu sebut teroris, orang yang lu sebut ISIS, ini kan 3 kata ya. Gini. Ujung daripada kata radikal itu yang kamu sematkan kepada sesama Muslim, itu kamu sudah zalim kepada sesama Muslim. Yang kedua, ujung kata radikal itu Afghanistan hancur. Waktu kamu bilang kepada sesama Muslim dia itu teroris, itu kamu menzolimi Islam dan menzolimi umat Islam. Kalau dia bukan Islam disebut teroris gak di Papua misalnya OPM? Bukan kan? Apa namanya? Apa istilahnya? Kelompok apa namanya? KKB. Ya. KKB, kelompok kekerasan, kelompok kriminal bersenjata. Tapi kalau orang Islam teroris. Ini kalimat, ini diksi yang mereka pilih. Lihat ya. Anda tahu ujung dari kata terorisme adalah hancurnya Irak. Ujung dari kata ini apa?
Hancurnya. Dan yang ketiga, ISIS sekarang ya. Jadi ustadz-ustadz yang dianggap berpegang pada agamanya dikasih sematan radikal. Kedua apa? Teroris. Yang ketiga, ISIS. Ujung kata ISIS, hancurnya Suriah. Itu saja. Enggak ngelihat juga, enggak melek juga. Nah, 3 kata yang disematkan kepada sesama muslim itu jadikan sebagai cara pandang. Saudara-saudara, ini orang mau jadi jembatan orang luar menghancurkan Indonesia. Janganlah ngomong kayak gitu. Dan memang ada orang-orang yang sudah menjadi antek. Oke, Pangeran Diponegoro menurut Belanda dan sinyo-sinyo Belanda yang makan uang Belanda, kira-kira Pangeran Diponegoro dituduh apa sama dia? Hah? Kan sering nonton tuh film-film Belanda. Kira-kira Bung Tomo oleh pasukan Inggris disebut apa dan konco-konconya di Indonesia ini? Disebut apa kira-kira? Ya nggak jauh-jauh dari 3 itu tadi. Itu aja sebutannya. Betul nggak? La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. 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 Kalau mau mempersatukan Indonesia atas nama keyakinan, ini nih sudah jelas. Hai ahlul kitab. Saudara, kita sesama umat beragama yang punya kitab suci kan? Yuk kita kembali taat kepada kitab suci kita yuk. Yang asli. Setuju gak itu? Daripada ngarang-ngarang? Kan namanya beragama udah ada nabinya. Ya, bahwa kita harus berijtihad oke lah, tapi jangan terlalu jauh lah melencengnya. Ada 3 kriteria kalau kita ingin bersatu. Marilah berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Kalau kita berpegang pada kalimat ini, insya Allah kita tidak akan berselisih. Dan ini udah terbukti kok, ya. Zaman nabi-nabi ini sudah terbukti. Nggak usah ngarang deh, sok keren hari ini. Kalau mau bersatu, caranya bagaimana? 1, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah. Yang kedua, tidak kita persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, persoalannya di yang ketiga sebetulnya. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian lain sebagai Tuhan selain Allah. Ini yang ketiga jadi masalah. Orang ahlul kitab itu pernah protes, Muhammad jangan sembarang menuduh saya ya. Saya tidak pernah menuduh saya tidak pernah menjadikan pendeta saya sebagai Tuhan. Loh, bukankah kamu menghalalkan yang mereka halalkan? Iya. Bukankah kamu mengharamkan yang pendetamu haramkan? Iya. Di situ musyriknya. Karena apa yang mereka halalkan dan haramkan bertentangan dengan ketetapan Tuhan dan nabinya. Di situ. Ini ayatnya. Ayat yang membuktikan bahwa mereka telah mengingkari persatuan. Ya. Ayat yang membuktikan bahwa mereka sudah keluar dari perjanjian. Ini ayatnya. Kita ambil di surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai siapa? Sebagai apa?
sebagai Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena mereka tunduk pada yang diharamkan, yang dihalalkan oleh orang alimnya. Orang alimnya berarti oleh ulamanya. Itu yang disebut dengan telah melakukan kemusyrikan di tingkat konstitusi. Kalau bahasa kita, ente yang salah milih caleg, musyrik loh. Karena caleg lah yang akan membentuk rancangan undang-undang menjadi undang-undang, undang-undang yang isinya peraturan, peraturan yang isinya perintah dan larangan soal halal haram masuk di situ. Betul nggak? Jadi mau pilih caleg yang bagaimana? Kalau calegnya sendiri sering mengharamkan yang halal dan berani mengerjakan yang haram-haram, orang kayak begini bikin peraturan, apa jadinya? Halo. Gimana jadinya negeri lo? Kayaknya belum ngeh padanya. Udah ngeh? Apa pekerjaan legislatif? Membuat undang-undang. Apa isinya undang-undang? Ya sekumpulan peraturan-peraturan. Peraturan apa isinya? Ya perintah dan isinya undang-undang itu kan? Masuk ke wilayah halal haram kan nantinya? Di sini persoalannya. Di sini persoalannya. Ustadz gak usah campur adukanlah agama sama politik. Hah? Setuju dengan ungkapan itu? Ini orang berarti ingin mengharamkan yang halal nih. Dia mau bikin aturan sendiri nih di negeri ini. Oh nih mau ngajak Pancasila nih kayak begini nih. Ini PKI nih. Betul gak? Dibiarkan yang kayak gitu. Jadi memilih pemimpin itu terkait ideologi atau tidak? Hah? Sangat terkait. Memilih caleg ada urusan sama halal haram gak? Terus mau memilih caleg yang bagaimana? Yaudah kasih tahu sama keluarganya sono. Kasih tahu sama tetangga. Udah jelas? Baik, kita kembali ke laptop. Ya. Udah jelas nih ya, ini agak-agak sedikit jalan-jalan barusan, rekreasi. Kembali lagi. Jadi nerakanya ini tada'u man adbara wa tawalla. Anehnya neraka Ladha itu manggil loh, bisa manggil loh. Selanjutnya ya, anggota fraksi X berikut semua keluarganya yang menikmati dan anggota-anggota fraksinya. Bukan aku enggak sini. Mau lari kemana? Tada'u. Memang karakter apinya digambarkan dalam tafsir itu bisa kayak gitu, bisa manggil. Hai sister, come. Hai bro, come. Kira-kira kayak gimana itu? Boleh jadi ini ngarang bebas kalau ini sih ya kira-kira. Jangan-jangan apinya itu berbentuk yang paling enggak sih ada malaikatnya lah ya. Ada malaikat itu yang bekerja tuh. Malaikat apa kira-kira? Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Gitu. Hai malaikat, awas ya. Aku panggilkan kepala kepolisianku loh. Malaikat, awas ya, aku panggil panglimaku loh. Kira-kira begitu. Ini di sono nih kira-kira ya.
Panggil semuanya. Gue jabanin. Gue jabanin maksudnya apa? Falyad'una dia. Karena orang Betawi susah bilang zabania. Sana ada ujabania. Nah, gue jabanin jadi itu. Cukup aku panggil satu malaikat zabania. Kamu yang untouchable akan disatukan antara pergelangan kakimu dengan tengkuk lehermu, dilempar ke neraka dengan cara yang hina. Begitu ancamannya. Udah tahu neraka Allah. Jadi kalau saya tanya, neraka apakah yang bisa manggil-manggil? Bagaimana karakter siksaannya di dalam? Bukan, kita bicara laudzah. Yang dilempar itu lain lagi nerakanya. Membakar khusus kulit. Nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla. Siapa lagi yang bakal dipanggil oleh dia? Nih, yang menjadi member neraka ini. Wa jama'a fa'aw'a wa jama'a fa'aw'a, yang suka mengumpul-ngumpulkan harta benda. Iya, kan lagi berkuasa gitu ya, ngumpulin buat nyalek lagi, ngumpulin buat ikut pemilu lagi gitu ya. Dikumpulin semua. Wa jama'a, utang luar negeri lagi, tujuannya supaya dapat commission lagi, impor lagi supaya dapat bisnis lagi, urusan petani mati, urusan rakyat sengsara. Ini di sono ya. Wa jama'a, mereka itu mengumpulkan, fa'au'a, jadi mereka ini mengumpulkan, setelah itu disimpan, simpannya taruh di luar negeri, pakai nama orang lain. Itu yang kelas tinggi nih. Ya, bikin perusahaan di Amerika, masuk di bursa internasional, atau bikin perusahaan di Mauritius, misalnya perusahaan gelap, ya, atau bikin perusahaan di Singapura, oke? Dapat saham di situ, pakai nama orang, nama sopir yang dipercaya. Ini jangan tersinggung, yang saya ngomong kayak begini nih jangan tersinggung. Nama lawyer yang dipercaya, nama notaris yang bisa dipercaya. Yang di sini nggak ada orangnya, makanya lo miskin-miskin pada. Karena lo nggak mau kerjasama dengan yang harusnya kalau jadi orang legal dia, lo mesti oke? Aku atau pakai perusahaan siapa, dia simpan. Itu yang level tinggi. Nah yang level-level bawah, kumpul uang cash, bikin bunker. Di bawah bunker ada kayak ruang sel. Di dalam sel ada ruang yang terkontrol pakai password dan CCTV. Di dalamnya ada inframerah yang bisa mendeteksi cahaya. Di dalamnya ada duit, ada emas, ada ini semua ya. Dokumen-dokumen simpan dolar di situ kan. Ini bakal menjadi membernya neraka. Laga. Hati-hati nih. Makanya istri-istri yang dikucilkan gak usah kecewa oleh suami-suami yang punya gandengan lain. Karena orang-orang itu akan dijadikan korban oleh suami siapa begitu. Karena dia mau pegang duit suami. Ya, ini kalau ada istri yang merasa, kok aku dikasihnya cuma begini, segini doang, bulanan doang gitu. Syukur.
Nanti kalau ada apa-apa lu nggak kena, kan dipantau semua rekeningnya. Bersyukur nggak? Yang keras. Mau dilempari kamar ini 10M, pegang 20M mau? Nanti dia dipanggil KPK lu diajak? Mau? Terus? Mau jadi member nih neraka Allah? Mau? Oke, senyum. Giliran aku aja uangnya cuma dikasih segini. Kalau lu udah tahu laki lu kayak begitu, ini bukan orang di sini nih, lagi ngomong di kepulauan udahlah taubat aja Pak, mending taubat ngaji baik-baik gitu kan ya. Dibawa mati nggak tuh? Anda yang nyimpen harta kemudian Anda bebesin lagi di dalam bunker itu, disimpan perusahaan luar negeri, selamat, Anda akan menjadi member siapa? Neraka lauza. Mau? Tapi kan untuk anak saya juga, anak lu juga akan menjadi member di sana. Mau? Udahlah, negara kita kalau memang lagi susah nih, Islam mengaturnya begini. Negara yang kekurangan operasional boleh ngambil pajak dari rakyatnya setelah semua pejabatnya memberikan harta terbaiknya, baru boleh mengut pajak. Itu kalau dalam Islam. Imam Nawawi dalam hal ini pernah jadi korban karena nggak mau tanda tangani sebagai ulama, dia nggak mau mengambil resiko. Yang pemerintahan pada saat itu minta agar dia tanda tangani aturan pajaknya, gara-gara itu masuk penjara. Ya nggak mau lah membenarkan pajak kayak begini, menyengsarakan rakyat. Pajak itu boleh, ini dulu ya, artinya nggak mesti saklek kayak begini kalau kita mau bikin aturan baru. Ya Allah, pengusaha kita nih kasihan. Pajak berapa persen Pak? Pajak profesi dulu lah. Berapa persen? Oh, di sini orang miskin semua nggak kena pajak berarti. Hah? Berapa persen? Ada yang 10, ada yang 15. Ya. Keuntungan bisnis berapa persen biasanya? Ya sekitar 10-15%. Terus buat lu berapa? Terus gara-gara nggak dapat jadi gimana pembukuannya? Bikin 2 buku kan? Iya aja. Ada buku untuk di luar dan buku buat di. Emang orang pajak kagak tahu? Makanya cara menghancurkan pengusaha gampang. Kejar aja pajaknya sampai dapur. Dikejar lu sampai dapur. Karena dia tahu setiap lu pasti punya 2 buku. Ya. Karena dia berkuasa, lu masih mau bisnis, baik-baik sama gue. Gue jadi penguasa nih sekarang. Atau masuk nih, kena pajak lo, gitu ya. Nah ini member-membernya neraka laudo semua ini. Penguasa-penguasa kayak gini member siapa? Neraka laudo. Yang kadang-kadang gaji pegawai lebih gede daripada si pengusaha. Di zaman Rasul, kalau ada satu penagih pajak, penagih zakat dapat hadiah saja haram kan? Kalau di kita gimana kira-kira? Mending bayar sama siapa? Bayar pajak ke negara atau bayar sama tukang palaknya? Boleh nggak dia mengambil itu? Nah, udah berantakan deh sudah nih. Ya, makanya ya nggak usah terlalu mimpi menjadi orang kaya deh, capek. Mendingan jadi orang baik dulu. Ya, yang kedua ingin memberikan manfaat
seluas-luasnya. Kalaupun kita punya kekayaan, mudah-mudahan bisa dimakan sama anak yatim, dinikmati sama orang miskin, ya. Untuk para pejuang-pejuang agama Allah, ya. Sehingga kita banyak kasih makan para pendidik, para guru, ya. Memberikan beasiswa kepada anak-anak Indonesia. Nanti ke depan insya Allah negara kita dipimpin pemimpin yang adil. Kalau pemimpinnya adil, negaranya makmur, rakyatnya sejahtera, kehidupan berbangsanya aman itu kan tujuan bernegara. Setuju? Jadi harus gimana mulainya? Lu tahu, gue tahu, langsung pemimpin kan? Bukan pemimpin, lu dulu gitu. Kita dulu. Karena pemimpin kita tergantung bagaimana kita. Ya. Makanya saya juga nggak bernafsu lah menjadi jurkamnas apa, jadi apa gitu, nggak nafsu gue. Ya, kita perbaiki dulu masyarakat, kita perbaiki dulu umat. Yuk kita bicara kebangsaan yang sama-sama normal nih, nggak usah lah kelihatannya kayak orang bener tapi padahal punya kepentingan. Wa jama'a fa'au'a. Selesai deh ayat pada hari ini, tanggal 15 sampai 18. Masih ada waktu 15 menit. Mau pertanyaan atau tambah ayat? Hah? Mau sesi pertanyaan atau lanjut? Lanjut atau pertanyaan? Pertanyaan atau lanjut? Bagus. Oke, sampai di sini. Kita lanjut. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya mbok kalau ngaji itu yang serius. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gak beres, bibir congornya gak jelas, lidahnya gak jelas, tenggorokannya kemana-mana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu asy-syarru jazu'a. Wa idza massahul khairu manu'a. Nih, sekarang kita masuk pada bab baru. Al-Quran sekarang memberikan resep bagaimana caranya lu pada nggak jadi member neraka. Lalu tuh, mau nggak resepnya? Ngomong-ngomong tadi udah agak bikin shock dikit kan ya. Sekarang apa solusinya? Tunggu minggu depan. Solusinya tahu diri dulu ya. Kamu nih, kita pada ini. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan tukang apa? Tukang keluh kesah. Halu'a itu ya, kalau kita lihat tafsir nih, kata-kata halu'an Innal insana khuliqa halu'a, gitu ya. Sebelum kita ke halu'an, kita coba menyebutkan dulu. Ini karakter manusia secara umum. Sesungguhnya manusia, sesuai surah Al-Asr, al-insan yang ini nih, yang definitif. Ya, kita nih pakai alif lam. Wal 'asr. Lanjut. Innal insan. Sesungguhnya manusianya mana yang ini? Bukan yang di planet sono. Ini nih yang aku punya 2 tangan,
kanan dan kiri, setiap tangan ada 5 jari, gitulah kira-kira. Yang diajak bicara di sinilah, hai manusia, manusia siapa? Kita nih yang jelas. Al-insan, ta'rif. Jadi semua yang disebut kata insan baik mukmin maupun kafir. Ini kata-kata innal insan, yang mukmin dan tetapi kalau dikaitkan dengan kriteria manusia sebelumnya yang menjadi member neraka Ladha itu, maka kemungkinan besar manusianya di sini siapa? Si kafir. Tetapi kita bicara kemanusiaannya dulu. Bahwa umumnya manusia itu, mayoritasnya manusia itu, innal insana lafi khusr. Mayoritas manusia itu dipandang dari sisi waktu itu merugi semuanya, kecuali yang illal ladzina amanu wa amilus shalihat, itu ya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang enggak merugi itu cuma sedikit. Siapa dia? Orang benar, mengerjakan yang benar, ngajak kepada yang benar, bersabar sama yang benar. Nah, ini sedikit. Orang benarnya siapa? Orang beriman. Ngerjakan yang benar apa? Wa amilus shalihat. Ngajarin yang benar, wa tawasau bil haqq. Sabar sama yang benar, wa tawasau. Jelas ya? Ini dari sudut pandang apa? Waktu. Sekarang dari sudut pandang harta dan kekuasaan, dari sudut pandang harta dan kekuasaan di sini kira-kira innal insana khuliqa halu'a. Kita harus tahu diri nih. Wa qalu halu'a sighah mubalaghah minal hala huwa ifratun nafas wa khurujiha anit tawassut wal i'tidal indama yanzilu biha ma yadhurruha aw indama nazala ma yasirruha. Perlu diterjemahin enggak atau enggak usah? Kan udah dibacain. Sebetulnya udah ngerti tapi cuma ingin meyakinkan pemahamannya benar atau enggak, kan gitu aja ya. Oke, saya bantu. Ini ingin klarifikasi saja. Saya paham Ustadz, tapi ya gitulah, saya cuma klarifikasi. Ustadz sama nggak sama saya pahamnya kan gitu. Ya. Oke. Yang saya tahu dengan ilmu saya yang rendah, halu'a adalah bentuk superlatif daripada hala. Sigha mubalaghah, bentuk superlatif. Dari hala, apa itu hala? Ifratun nafas wa khurujian tawassut. Adalah apa ya? Ifrat wa tafrid. Wa khurujian tawassut. Kira-kira kalau dalam konteks ini kira-kira ya, meremehkan jiwa, ya kan prinsipnya sebetulnya jiwa ini sudah tahu mana benar mana salah sebetulnya, akal sehat itu, ya. Akal sehat manusia itu sebetulnya sudah bisa membedakan, dan jiwa manusia itu cenderung sebetulnya suka sama yang benar-benar kan. Pak, Ibu, kalau kita lagi maksiat, sebetulnya kita tahu nggak sedang maksiat? Tahu. Terus kenapa dikerjain? Ya lagi meremehkan diri sendiri kan, sedang menghinakan diri sendiri gitu ya. Ini kayaknya suci semua deh di sini. Saya mau tanya sekali lagi, kalau lagi maksiat sadar nggak salah? Nah, saat itu kita sedang ngapain jiwa kita sendiri? Merendahkan jiwa kita sendiri kan? Nah itu yang namanya haluan itu. Bukan haluan, haluan. Kemudian jiwa kita ini sedang keluar dari prinsip keadilannya, sedang menginjak-injak dirinya sendiri sebetulnya gitu kan? Waktu kita lagi makan yang haram, sebetulnya kita menghinakan diri kita nggak? Kita sadar nggak itu? Sadar ya? Oke. Itu haluan. Jadi pada hakikatnya manusia itu diciptakan haluan yang artinya khuruj al-ifrat anin nafs wa khuruji anit tawassut wal i'tidal. Indama yanzilu biha ma yadhurru. Terutama sifat itu terjadi bagi manusia yang tidak punya keseimbangan diri, keseimbangan mental,
dia itu sering berlebihan dan keluar dari rasa keadilannya kalau lagi dapat nikmat atau kalau lagi dapat musibah. Benar gak? Kayak gimana Ustaz contohnya? Idza massahul khairu jazua. Nah, contoh manusia itu sebetulnya tafsirnya panjang tapi karena waktunya mau habis, nanti minggu depan kita lebih detail. Ya minggu depan mudah-mudahan saya bisa masih hidup ya. Idza massahu syarru jazu'an. Ya. Kalau bahasa Indonesianya, jika ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Betul enggak? Wa idza massahul khairu manu'an, tapi apabila mendapat kebaikan dia amat udah tahu diri nih. Ya. Dilihat dari sudut pandang harta benda dulu ya dan kuasa. Manusia ini kalau lagi dapat ancaman dia nggak sadar kalau itu terlahir telanjang nggak punya duit. Betul nggak? Cincin mama mana? Ini gara-gara ada pembantu baru nih. Padahal dia lupa naruh di kamar mandi. Pasti deh. Padahal cuma gara-gara lupa naruh, kehilangan cincin lalu dibesar-besarkan. Ya, kamu tahu nggak di mana? Mama beli di mana? Tahu nggak itu? Waduh, dibesar-besarkan. Khuliqal insanu halu'an idza massahu syarru jazu'an. Kayak pengusaha tuh kalau rugi se-Indonesia tahu. Tapi kalau untung, kayak anggota dewan. Kalau lagi banyak masalah se-Indonesia, tahu Indonesia sedang apa dia bilang? Indonesia saat ini sedang susah, padahal dia nggak dibikinin sarapan sama bininya sehingga berantem tadi sebelum pergi ke Senayan. Ya, Indonesia gimana saat itu? Atau sama kayak wartawan, kira-kira begitu. Tergantung dia dibayar oleh siapa, kadang-kadang gitu ya. Ini wartawan di sono nih. Makanya kemarin saya mau diwawancarai dari beberapa media dari Amerika, ada Times, ada macam-macam. Kapok gue. Enggak mau terkenal, udah eksis. Ini karena orang Ameriknya itu awalnya bilang peneliti, biasalah nih, speak Bombay lah sudah. Lalu kemudian kirim orang Indonesianya yang kira-kira begini-begini. Aduh, ntar aja deh setelah Pilpres, saya bilang. Kalau sekarang gua ngomong pasti lu goreng. Ya, gua ngomong ke kanan, lu ke kiriin. Gua ke kiri, lu tambah kiri lagi nanti. Betul nggak? Udah pengalaman. Ya. Memang nama kita muncul di Times di mana enggak lah. Jadi tabiat manusia itu memang tukang keluh kesah dan kikir, itu halu'a. Maka katakan sama diri saya, bilang lu bilang sama si gue, saya punya gue, si gue ini sifatnya apa? Halu'a, tukang keluh kesah dan sifat dasarnya gitu tuh manusia nih. Minggu depan saya janji kita bahas secara psikologis lebih detail. Setidaknya ada dua. Kalau dapat kesulitan dia goncang, ya. Kalau dapat kebaikan kikir pelit. Nih, kalau tiba-tiba saya buka proyek jamaah, ada santri-santri kita butuh beasiswa, langsung seret gitu, jadi orang miskin tiba-tiba langsung miskin. Tapi kalau lagi jalan di mall, penampilannya dibuat sedemikian rupa supaya kelihatan kaya gitu kan, masuk nawarnya yang
Gede-gede pas kasih yang gede, wah. Gitu. Ternyata ketahuan kantong aslinya di situ di mall. Nah, jamaah rahimakumullah, ini sifat dasar manusia. Tapi ada yang nggak kayak begitu, yang bisa keluar dari sifat dasar asli si manusia. Jadi watak dasar monyet sama babi, kalau hidup sekedar hidup, babi juga hidup. Kalau kerja karir profesional sebatas kerja karir profesional, monyet juga kerja. Betul nggak? Monyet kalau kerja itu profesional, nggak tahu mana halal mana haram, pokoknya profesional aja gue sih. Iya. Itu monyet profesional nggak? Profesional monyet itu. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekedar kerja, monyet juga kerja. Cari nafkah nggak monyet? Cari. Jago nggak monyet tuh cari nafkah? Jago nggak? Jago. Tapi halua, keluh kesah. Kalau dapat musibah, dapat masalah, keluh kesah. Kalau dapat kebaikan, makan sendiri. Tapi ada loh nggak yang nggak kayak gitu? Ada. Yang begitu-gitu tadi itu membernya neraka Allah. Mau jadi member sana? Enggak. Mau selamat? Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Yang bagaimana salatnya? Alladzina hum ala salatihim daimun, yang salatnya di setiap waktu dalam berbagai kondisi tetap dia dirikan. Mau ngantuk, mau capek, mau meeting kayak apa kayak, sholatnya konsisten. Saya ingin tutup. Kenapa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumul qiyamah shalah. Kenapa yang pertama kali dinilai oleh Allah nanti di akhirat adalah salat? Dan kenapa? Kalau sholatnya baik, pokoknya dijamin baik semua perbuatannya. Tapi kalau sholatnya rusak, dianggap rusak semuanya. Minggu depan tunggu jawabannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan minggu depan saya akan bicara sedikitnya psikologi manusia menurut Quran, dan yang kedua rahasia-rahasia salat yang menyembuhkan penyakit-penyakit manusia. Jangan tidak hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.